Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada saat malam hari ini saya berikan judul Berhala, yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di dalam pasal yang ke-32 ini, anak lembu emas. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah ini. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ dijelaskan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung Sinai, tetapi Tuhan juga memerintahkan bangsa Israel untuk menunggu di kaki gunung bersama dengan Harun dan Hur. Namun ketika bangsa Israel menunggu Musa, ada satu peristiwa yang terjadi. Apakah yang terjadi di kaki gunung itu ketika bangsa Israel menunggu Musa? Kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang telah kita baca tadi, seperti juga judul perikop kita, anak lembu emas. Ternyata ketika mereka menunggu di bawah gunung, di kaki gunung Sinai, mereka membuat berhala. Suatu perintah Allah agar bangsa Israel menunggu. Namun ternyata karena ketidaksabaran bangsa Israel untuk menunggu Musa turun dari atas gunung, mereka meminta Harun untuk membuat sesuatu yang dapat menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana Harun membuat bagi mereka patung lembu emas sebagai pengganti Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perbuatan bangsa Israel ini merupakan gambaran betapa sulitnya manusia untuk sabar dan setia kepada Allah. Berulang-ulang kali Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel agar mereka tidak membuat patung yang menyerupai apapun untuk menggantikan posisi Tuhan, untuk menggantikan keberadaan Tuhan. Namun mereka justru membuat dan menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh tangan manusia. Kita tahu bersama bahwa perbuatan seperti ini bahkan seringkali kita dengar banyak orang, bahkan kita semua juga sering menyebutnya dengan istilah berhala. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan berhala? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berhala dalam bahasa Yunani menggunakan kata idololatres, yang memiliki arti segala sesuatu yang kita dambakan yang dapat menggantikan pribadi Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita. Berhala bukan hanya tentang wujudnya, berhala bukan hanya tentang bendanya saja, melainkan kebergantungan seseorang kepada apapun itu yang melebihi Tuhan. Dan ini berpotensi membuat kita jauh dari Tuhan dan dapat melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita memberhalakan apapun itu. Dan perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa berhala ini bukan hanya ada pada zaman dahulu saja. Namun pada zaman sekarang pun berhala-berhala itu semakin beragam pada zaman sekarang yang berpotensi membuat kita jauh dari Tuhan. Berhala pada zaman sekarang adalah suatu hal atau hal-hal yang kita gunakan sebagai prioritas hidup kita, sebagai sandaran keselamatan di dalam kehidupan kita, kebergantungan kita, bahkan kebanggaan-kebanggaan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mencatat beberapa contoh berhala pada zaman sekarang, yaitu yang pertama, uang. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa uang dianggap segala-galanya yang dapat memberikan kesejahteraan, dapat memberikan kenikmatan, dan juga dapat memberikan kekuasaan. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, kita lihat sama-sama Alkitab kita 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita bisa melihat cinta akan uang akan menghasilkan perbuatan yang demikian. Kehausan orang akan uang membuat banyak orang mengorbankan apapun, termasuk bisa saja seseorang dapat meninggalkan Tuhan, mengorbankan Tuhan hanya demi uang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan berhala zaman sekarang. Lalu contoh yang kedua, berhala yang kedua yaitu gadget. Di dalam gadget itu ada internet, games, dan lain-lain halnya. Tidak sedikit orang di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menggunakan gadget mereka. Bahkan tanpa disadari kita pun seringkali demikian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ini dapat membuat seseorang melupakan waktu-waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai gadget dapat menggantikan pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu contoh yang ketiga yaitu manusia. Tanpa disadari seringkali manusia mengidolakan manusia melampaui Tuhan. Seperti contohnya penyanyi, artis, pemimpin, bahkan pasangan hidup bisa saja menggantikan posisi Tuhan. Kita memberhalakan mereka. Bahkan kita sampai rela melakukan apapun demi mereka. Bahkan hati-hati Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Pendeta pun, bahkan orang tua rohani pun, sekalipun bisa saja menjadi berhala di dalam setiap kehidupan kita ketika kita melupakan bahwa mereka hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh kagum akan seseorang. Tapi jangan sampai rasa kagum itu melebihi rasa kagum kita kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita masih banyak contoh-contoh lainnya. Masih banyak hal-hal lainnya yang dapat menggantikan posisi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Lalu kembali kepada perbuatan bangsa Israel, kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32, akibat dari perbuatan bangsa Israel pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana perbuatan mereka itu ternyata dapat membangkitkan murka Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa Allah ialah Allah yang cemburu, dan memang salah satu sifat Allah ialah cemburu.
Ia cemburu karena ia tidak ingin umatnya jatuh dan dikuasai oleh iblis. Kerinduan Allah ialah untuk selalu bersekutu dengan anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya tidak setia kepadanya, maka ia tidak segan-segan untuk menghukum umatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, jangan membangkitkan umat, jangan membangkitkan murka Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dengan kita menggantikan posisi Tuhan dengan berhala-berhala yang ada. Firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita bahwa berhala itu sangatlah menyakiti hati Tuhan dan dapat membangkitkan murkanya. Mungkin pada waktu itu umat Israel memberhalakan anak lembu emas. Tetapi pada zaman sekarang ada banyak berhala-berhala yang bisa saja kita gunakan untuk menggantikan posisi Tuhan. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada akibat yang akan kita terima ketika kita memberhalakan sesuatu. Oleh sebab itu, marilah kita setia kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun menggantikan posisi Tuhan, bahkan melebihi posisi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biar memberkati setiap kehidupan kita, dan kita akan tutup perenungan kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Dan di akhir doa saya juga akan membacakan setiap doa-doa yang sesuai dengan kalender yang Bapak Ibu terima dari call center. Dan Bapak Ibu juga bisa gunakan doa-doa ini dan dengan menggantikan nama Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian yang telah tersedia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya layak bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang datang di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap memprioritaskan Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak dipuji, hanya Engkaulah yang layak disembah. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali perbuatan kami dengan apa yang kami gunakan, seringkali kami menggantikan posisi Tuhan, melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau menyadari Tuhan bahwa perbuatan itu tidak baik, bahwa hanya Engkau sajalah yang layak kami muliakan, yang layak menjadi yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus senantiasa tuntun setiap kehidupan kami untuk kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan jemaat GPD Siadai Magelang oleh Roh-Mu dalam batin sidang jemaat Tuhan GPD Siadai Magelang, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati sidang jemaat Tuhan GPD Siadai Magelang, dan jemaat Tuhan GPD Siadai Magelang berakar serta berdasar di dalam kasih. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.